Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Wulandari dari kelas 11 MIPA 3, absen 13, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan di suatu daerah masing-masing memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini disebabkan oleh sumber daya yang dimiliki dari masing-masing tiap daerah berbeda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun datar yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan. Dilihat dari kondisi wilayahnya, yaitu A. Daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak tersedia adalah sisik ikan, daun pandan, daun kelapa, dan lainnya. B. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun datar yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah daun-daunan kering, kulit buah yang bertekstur keras seperti salak, kulit pete Cina, dan lainnya. C. Daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun datar yang didapat pada daerah ini adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, dan lainnya. D. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun datar yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kertas, kardus, serbuk gergaji, serutan kayu, plastik, mika, dan lainnya. Berbagai macam limbah berbentuk bangun datar sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun datar secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah berbentuk bangun datar untuk produk kerajinan pada umumnya sebagai berikut. A. Pemilahan bahan limbah. Sebelum diolah, limbah harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan mana yang masih dapat dipergunakan dan yang seharusnya dibuang. Pemilahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. B. Pembersihan limbah. Limbah yang sudah dipilih harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya limbah kulit jagung, maka kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Lalu, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak? Itu tergantung dari perancangan produk kerajinan yang akan dibuat. C. Pengeringan limbah. Pengeringan limbah basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan alat pengering, agar kadar air dapat hilang dan limbah dapat diolah dengan sempurna. D. Pewarnaan. Pewarnaan pada limbah merupakan selera dari pembuat kerajinan. Jika dalam merancang diperlukan bahan yang diberi warna, maka diwarnai terlebih dahulu. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah basah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat warna tekstil agar menyerap. Sedangkan bahan limbah kering dapat diwarnai dengan divernis atau dipolitur, dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. E. Pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diberi warna, bahan harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau dengan alat pengering, agar warna kering sempurna dan tidak mudah luntur. F. Finishing. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti disetrika untuk limbah kulit agar tidak kusut. Dapat pula digerinda atau diamplas. Kenalkan, nama saya Jonasin Morientes, perwakilan dari kelompok 4, salah satunya itu nomor absen 14 dari 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk membuat produk kerajinan diperlukan perencanaan yang matang. Misalnya produk kerajinan pakaian. Dalam perencanaan produk kerajinan pakaian diperlukan berbagai interaksi.
ilmu pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat atau antropologi dan sejarah, ukuran badan, antropometri, ukuran pakaian, standarisasi, bentuk dan perhiasan, yaitu pendidikan moral, etika, gaya hidup, pengetahuan bahan yaitu FSIC, teknik pembuatan rekayasa yaitu perhitungan biaya produksi atau akuntansi, promosi atau publikasi, pemasaran atau marketing, kemasan atau desain dan ilmu yang lainnya. Perencanaan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika keunikan, craft atau craftsmanship, keterampilan dan efisiensi. Sementara pada pemenuhan fungsi lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik atau fisiologis, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Perencanaan produk kerajinan harus memperhatikan unsur estetika dan ergonomis. Adapun pengertian dari unsur estetika dan ergonomis adalah sebagai berikut. Yang pertama, unsur estetika. Unsur estetika seringkali kita kenal dengan istilah keindahan. Keindahan adalah nilai-nilai estetis yang menyertai sebuah karya seni. Keindahan juga diartikan sebagai pengalaman estetis yang diperoleh ketika seseorang mencerap objek seni, atau dapat pula dipahami sebagai sebuah objek yang memiliki unsur keindahan. Nilai-nilai keindahan atau estetik atau keunikan karya seni memiliki prinsip yaitu kesatuan atau unity, keselarasan atau harmoni, keseimbangan atau balance, dan kontras atau kontras sehingga menimbulkan perasaan haru, nyaman, nikmat, bahagia, agung, ataupun rasa senang. Penerapan unsur estetika pada produk kerajinan yang memiliki fungsi hias sangat penting, karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan keindahannya. Dan yang kedua yaitu ada unsur ergonomis. Unsur ergonomis karya kerajinan selalu dikaitkan dengan aspek fungsinya, aspek fungsi atau kegunaan. Adapun unsur ergonomis karya kerajinan adalah yang pertama itu keamanan atau security, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan produk kerajinan. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable, yaitu kenyamanan apabila produk kerajinan tersebut digunakan. Barang yang enak digunakan juga bisa disebut barang terapan. Produk kerajinan terapan adalah produk kerajinan yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu keluasan atau flexibility, yaitu keluasan penggunaan. Produk kerajinan adalah produk terapan atau pakai, yaitu produk kerajinan yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Produk terapan atau pakai dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam penggunaannya. Sistem produksi merupakan sistem integral yang mempunyai komponen struktural dan fungsional. Komponen struktural yang membentuk sistem produksi terdiri dari yaitu bahan atau material, mesin dan peralatan, tenaga kerja modal, energi, informasi, tanah, dan lain-lain. Sedangkan komponen fungsional terdiri dari supervisi, perencanaan, pengendalian, koordinasi, dan kepemimpinan yang kesemuanya berkaitan dengan manajemen dan organisasi. Suatu sistem produksi selalu berada dalam lingkungan sehingga aspek-aspek lingkungan seperti perkembangan, teknologi, sosial dan ekonomi, serta kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberadaan sistem produksi itu. Produksi kerajinan umumnya diproduksi ulang atau diperbanyak dalam skala home industry. Oleh karena itu, dibutuhkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dalam proses perancangannya. Oke, yang pertama itu ada menentukan bahan atau material produksi. Pada karya seni kerajinan, seorang pengrajin harus mampu menghubungkan bentuk dan fungsi sehingga karya yang dihasilkan dapat memenuhi fungsi, sementara bentuknya tetap indah. Pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat berkaitan dengan sasaran pasar, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Bentuk selalu tergantung pada sentuhan, keindahan, atau estetika, karena itu dalam penciptanya seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni rupa, seperti garis, bentuk, warna, komposisi, dan lain-lain.
Dan yang terakhir yaitu menentukan teknik produksi. Mewujudkan sebuah produk kerajinan haruslah menggunakan cara atau teknik tertentu sesuai dengan bahan dasar kerajinan. Penguasaan teknik dalam berkarya kerajinan akan menentukan kualitas produk kerajinan yang dibuat. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik produksi kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Terima kasih, sekian presentasi dari materi yang diberikan, yaitu materi perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh salah satu anggota kelompok 4 lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jiban Haka Ramadan, absen 15. Jadi di sini saya akan membahas tentang alat dan bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi kerajinan dari limbah berbentuk bangun datar. Jadi terdapat sedikit karya kerajinan yang membutuhkan peralatan khusus yang tidak digunakan dalam jenis karya lainnya. Tetapi ada juga alat atau bahan yang digunakan hampir di semua proses berkarya kerajinan. Misalnya pada alat-alat tulis gambar, peralatan ini biasanya digunakan dalam proses pembuatan hampir seluruh jenis karya kerajinan, terutama saat membuat rancangan karya kerajinan tersebut. Ada beberapa alat yang digunakan dalam bahan berkarya kerajinan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pensil, yaitu alat yang biasanya digunakan dalam membuat sketsa. Yang kedua spidol, yaitu yang terakhir ada komputer. Komputer biasanya digunakan untuk kepentingan merancang karya dengan teknik digital. Dikarenakan kemajuan teknologi saat ini, hampir semua fungsi alat yang dipergunakan dalam berkarya kerajinan relatif dapat digunakan menggunakan komputer. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa komputer hanyalah alat bantu. Bagaimanapun juga karya kerajinan membutuhkan kepekaan rasa yang sulit dihasilkan dengan program komputer. Kepekaan rasa adalah kompetensi unik yang khas yang hanya dimiliki manusia, berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Apa itu bahan berkarya kerajinan? Bahan berkarya kerajinan merupakan material habis pakai yang dipakai untuk mewujudkan karya kerajinan tersebut. Ada bahan yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada juga bahan yang berfungsi sebagai bahan penunjang. Ketika kita membuat sebuah karya kerajinan hiasan, misalnya menggunakan bahan limbah kertas, maka kertas bekas sebagai bahan utamanya, serta cat dan lem sebagai bahan penunjang. Bahan untuk berkarya kerajinan bahan bekas dapat dikategorikan ke dalam bahan alami dan bahan sintetis. Bahan baku alami adalah material yang bahan dasarnya berasal dari alam. Bahan-bahan ini dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Lalu bahan baku olahan adalah bahan-bahan alam yang sudah diolah terlebih dahulu sebelum melalui proses industri tertentu menjadi bahan baru yang memiliki sifat dan karakter khusus. Berdasarkan sifat materialnya, bahan berkarya kerajinan dapat juga dikategorikan ke dalam bahan keras dan bahan lunak, bahan cair dan bahan padat, dan sebagainya. Lalu proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pembuatan produk dapat mengembangkan apresiasi terhadap karya dan budaya bangsa sehingga kita dapat bangga terhadap keanekaragaman budaya bangsa milik kita. Pembuatan produk kerajinan dapat melatih ketekunan bekerja dan banyak melatih kita akan berani unjuk kerja dan unjuk hasil kerja. Akhirnya akan memiliki sikap mental kreatif dan inovatif. Dan juga akan terbentuk sikap percaya diri, punya keberanian serta tidak ragu-ragu untuk bertindak sesuai dengan keyakinan dan perencanaannya, dan mampu berpikir kritis. Sikap mental itu akan membentuk menjadi sikap mental produktif, kreatif, dan berani menghadapi resiko. Dalam proses produksi kerajinan, seorang pengrajin harus memperhatikan 3 hal, yaitu sebagai berikut. Ada bentuk, yang kedua fungsi, dan yang ketiga bahan. Bentuk. Bentuk pada produk kerajinan merupakan wujud secara fisik. Bentuk ini selalu bergantung pada sentuhan keindahan. Karena itu, dalam proses penciptaan seorang pengrajin harus menguasai unsur-unsur seni seperti garis, tekstur, warna, ruang, bidang, dan sebagainya. Selain itu, seorang pengrajin harus menguasai prinsip-prinsip seni seperti irama, keseimbangan, kesatuan, harmonisasi, kontras, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi. Pada proses pembuatan produk kerajinan, seorang pengrajin harus memiliki kemampuan khususnya
untuk menciptakan bentuk dan fungsi sehingga karya yang diciptakan dapat memenuhi fungsinya dan bentuknya tetap indah. Dalam pembuatan produk kerajinan harus benar-benar memperhatikan aspek kenyamanan. Yang ketiga, bahan. Pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan terhadap bahan harus dimiliki oleh seorang pengrajin. Dengan adanya pemahaman terhadap bahan, maka seorang pengrajin akan mampu menemukan teknik pengolahannya. Melalui teknik yang tepat akan diciptakan karya kerajinan secara optimal karena setiap bahan selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tanah liat misalnya. Tanah liat berbeda karakternya dengan lilin. Semen berbeda karakternya dengan gips, bahkan setiap jenis kayu memiliki karakter sendiri-sendiri. Setiap bahan memerlukan teknik penggarapan yang berbeda-beda. Karakter-karakter setiap bahan pada umumnya ditentukan oleh susunan unsur-unsur pembentukannya. Seorang pengrajin harus dapat memadukan aspek bentuk, fungsi, serta bahan agar hasilnya menjadi optimal. Ketiga aspek tersebut saling berkait dan bekerja sama. Jadi itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jusman Lauran Panjaitan, absen 16 11 MIPA 3. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi dari halaman 37 sampai 38. Pada pembahasan ini kita difokuskan pada produk kerajinan dari bahan limbah jagung. Dikarenakan limbah kulit jagung mulai didapat di seluruh wilayah Nusantara. Walaupun demikian, kita tetap diberi kebebasan untuk menentukan bahan lain yang sejenis dan mudah didapatkan pada daerah masing-masing. Proses produk kerajinan dari bahan limbah kulit jagung. A. Perancangan produk. Kulit jagung adalah limbah basah atau mengandung banyak air yang berbentuk bangun datar dan banyak ditemui di pasar tradisional. Banyak pedagang sayuran membuang kulit jagung di tempat sampah. Dengan memanfaatkan limbah kulit jagung ini, sampah yang mencemari lingkungan dapat dikurangi. Cara pengolahannya itu sederhana dan relatif mudah, yaitu pertama, keringkan dengan panas matahari hingga kering. Setelah kering, kulit jagung dapat diwarnai lalu dikeringkan lagi. Lalu disetrika agar lembarannya dapat terlihat lebih halus dan rata, sehingga akan mudah dibentuk. B. Alat dan bahan pendukung. Bahan-bahan pendukung adalah kulit jagung, cat warna tekstil, benang, lidi, tali tampar, dan vas bunga. Jenis dan fungsi peralatan untuk pembuatan karya kerajinan dari limbah jagung adalah gunting. Keselamatan kerja. Keselamatan merupakan sikap pada saat kita bekerja. Hal ini berhubungan dengan hal-hal memperlakukan alat dan bahan kerja, serta bagaimana mengatur alat dan benda kerja yang baik dan aman. Dengan kata lain, kita harus menggunakan alat dan bahan dengan benar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.